Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa bahwa kita manusia ini ahli, terampil dalam menderita. Nampaknya paradoks, karena semua orang ingin bahagia, tetapi kita, semua manusia ini begitu terampil menderita. Anda menikah, menderita karena pernikahan. Anda tidak menikah, menderita karena tidak menikah. Anda punya anak, menderita karena punya anak. Anda tidak punya anak, Anda menderita karena tidak punya anak. Anda menderita karena bekerja, tetapi tidak punya pekerjaan, Anda juga menderita. Jadi sebetulnya bingung. Kita itu ahli sekali menderita. Dalam segala suasana, dalam segala situasi, kita itu terampil menderita. Menarik sekali memperhatikan ulah manusia ini. Sebetulnya apa yang membuat manusia itu begitu canggih, pinter, terampil dalam hal menderita? Menurut saya, sebab utamanya adalah terlalu banyak berpikir. Karena itu kemudian menderita. Kita seringkali mengatakan kalau orang yang sedang banyak pikiran, kita mengatakannya dia sedang terbebani oleh banyak pikiran. Itu berarti bahwa pikiran itu memang membebani. Karena sebetulnya kita bisa juga tidak menderita. Kalau kita sungguh-sungguh bisa lebih tenang, rileks, dan tidak usah banyak pikir. Banyak bersyukur, itu yang justru lebih penting. Ketika kita banyak bersyukur, maka kita kemudian menjadi lebih ringan. Sebetulnya yang membedakan orang yang bahagia dan yang tidak bahagia adalah orang yang berpikiran sempit dan orang yang berpikiran sangat luas. Ketika kita berpikiran sangat luas, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut dan kita bisa menerima apa saja, baik maupun buruk, senang ataupun susah. Bahkan kita bisa bersyukur dalam keadaan apa saja. Dan itu berarti bahwa mempunyai pemikiran yang luas itu sangat penting. Dan pemikiran yang luas itu hanya muncul ketika kita bisa mengambil jarak justru dengan pemikiran itu sendiri. Bisa to see without eyes, to know without mind. Lalu dengan apa? Dengan kesadaran. Ketika kita sadar, kita menguasai persoalan. Ketika kita sadar, kita berpikir jernih. When we aware of what we are thinking, we overcome what we are thinking. Ketika kita sadar akan apa yang kita pikirkan, kita mentransendensi pemikiran itu. Ketika kita sadar akan persoalan-persoalan kita, maka kita mengatasi persoalan-persoalan itu. Persoalan tidak melekat pada kita. Karena kita mengambil jarak dan sadar atas persoalan-persoalan itu. Persoalan itu melekat pada pikiran, dan pikiran menimbulkan perasaan. Dan itulah yang kemudian terjadi. Maka karena kita terbiasa berpikir, bahkan ribuan kali berpikir dalam sehari, maka kita terampil menderita. Dalam keadaan apapun kita bisa menemukan alasan untuk menderita. Tapi pada saat yang sama, dalam keadaan apapun, sebetulnya kita juga terampil untuk bersyukur, untuk bahagia. Tergantung kita sendiri. Maka kita diminta
untuk lebih luas, lebih lega dalam memandang setiap peristiwa. Kita bisa mengambil jarak dari pikiran kita sendiri, dari peristiwa yang kita alami. Mengambil jarak itu sebetulnya tidak begitu jauh, yaitu dengan sekedar menyadari, sadar. Dalam bahasa Jawa itu eling. Caranya sebetulnya adalah dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Itu caranya. Dengan menyangkal diri itu, kita sebetulnya sedang mengambil jarak. Misalnya kita sedang marah karena tersinggung, lalu menyangkal diri, mencoba mengambil jarak. Coba saya tidak marah. Dan kemudian kemarahan itu terlepas kuasanya atas kita. Karena ada jarak di antara kita dan emosi amarah itu. Disitulah terjadi proses kesadaran yang terus-menerus. Dan kemudian memberi kita ruang untuk menjadi lebih lega. Tidak muyek, penuh dengan pikiran yang berkecamuk. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak bisa menjaga jarak dengan pikirannya sendiri. Sehingga tidak bisa sadar akan pikiran-pikirannya yang mengganggu. Dan itulah orang-orang yang mengalami depresi. Dia tidak bisa lepas dari pikiran-pikiran yang terus bergerak dan terus menghantuinya. Makin mau lari, makin dikejar. Makin muyek, dan karena itu makin frustrasi. Sebetulnya langkahnya sederhana. Duduk diam, tenang, meletakkan semua pikiran itu, dan menyadari saja. Sadar akan pikiran-pikiran yang berkecamuk itu. Sadar juga akan derita yang sedang kita alami. Dan kemudian penderitaan yang disadari sudah bukan penderitaan lagi. Bahkan penderitaan yang disadari bisa dipeluk dan dipersembahkan menjadi korban yang menyelamatkan orang lain maupun diri kita sendiri. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Maka memang jalan Tuhan itu benar. Jalan turun, jalan mengosongkan diri, jalan menyangkal diri, jalan memikul salib, memeluk derita, dan mengikuti Tuhan Yesus. Dengan cara itu kita dibebaskan dari derita. Karena derita pun bisa menjadi persembahan cinta. Maka kesadaran itu menjadi sangat penting. Bahkan kunci untuk melepaskan diri dari derita dimanapun kita berada. Kita tidak hanya terampil menderita dalam segala situasi, tetapi kita terampil berkorban, terampil bersyukur dalam segala situasi juga. Karena di dalam diri kita ada roh Tuhan yang mengajar kita segala kebenaran. Dan memang Tuhan menyertai kita dalam segala situasi juga. Menyertai dengan kuasa dan cintanya. Maka, handle yourself with care. Supaya kita tidak hanya ahli menderita, tetapi juga ahli bersyukur. Karena kita sudah lebih dulu dicintai oleh Tuhan. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.